Hai guys, welcome back to my channel. Di video kali ini aku mau bahas gimana sih cara menjadi konten kreator yang bisa menghasilkan uang. Konten kreator adalah seseorang yang membuat konten di suatu platform digital yang nantinya akan dikonsumsi oleh banyak orang. Platform pembuatan konten ini juga beragam guys. Ada TikTok, Instagram, YouTube, CapCut, Pinterest, dan masih banyak lagi. Nah sekarang pertanyaannya, siapa sih yang bisa menjadi konten kreator? Guys, sebenarnya siapa aja bisa menjadi konten kreator. Perihal bisa menghasilkan uang atau tidak, bergantung bagaimana kalian bisa mengembangkan akun kalian dan memperluas jangkauan audiens kalian. Next, kenapa harus jadi konten kreator? Why? Oke, aku paparkan alasannya ya. Yang pertama, hampir semua orang setiap hari itu mengkonsumsi konten. Baik itu scrolling sosial media, mencari informasi, mencari hal yang lagi tren, atau hanya sekedar mencari diskonan di marketplace. Atau nggak usah jauh-jauh deh, coba aja kalian tanyakan ke diri kalian, dalam satu hari itu berapa jam yang kalian pakai untuk sekedar scrolling Instagram, scrolling TikTok, atau melihat konten-konten di Facebook. Nah logikanya kalau ada yang mengkonsumsi otomatis ada yang memproduksi dong. Yes, sekarang saatnya kalian gak hanya mengkonsumsi aja, tetapi juga ikut memproduksi atau membuat konten tersebut. Next, alasan yang kedua, konten apapun yang kalian buat pasti ada aja yang ngelihat atau yang nonton. Karena setiap konten ada audiensnya sendiri-sendiri. Nih aku kasih contoh ya, sekarang itu lagi ramai di YouTube konten mainan anak. Kalau orang dewasa yang lihat itu tuh kayak, apa sih kayak gini dibikin konten? Tapi ternyata kalau yang nonton anak kecil itu adalah suatu hal yang menarik loh guys. Makanya nggak heran kalau viewsnya itu bisa nyampe ratusan ribu bahkan jutaan. Makanya tadi aku bilang kalau setiap konten itu ada audiensnya sendiri-sendiri. Jadi kalau kalian mau bikin konten nggak usah takut. Ada nggak ya yang nonton? Ada nggak ya yang suka konten aku? Oke, next kita ke sebab yang ketiga. Kalau diseriusin, bikin konten itu bisa menghasilkan uang. Ingat ya, kalau diseriusin. Kalau nggak diseriusin, ya it's just a content. Emang dari mana sih kak konten kreator bisa menghasilkan uang? Banyak sumber guys. Yang pertama bisa dari endorse atau kerjasama dengan brand-brand tertentu. Yang kedua bisa dari afiliasi atau program affiliate. Buat kalian tentu nggak asing lagi dong dengan istilah Shopee Affiliate Program atau TikTok Affiliate. Sumber uang yang ketiga yaitu bisa dari AdSense atau dari iklan. Contohnya kayak kalian nonton video di YouTube ataupun di Facebook, biasanya kan ada ke skip iklan gitu ya. Nah itu adalah AdSense yang bisa menjadi sumber penghasilan bagi kreatornya. Nah sekarang gimana sih cara menjadi konten kreator? Oke langsung aja kita bahas step by stepnya ya. Yang pertama, tentukan dulu topik atau niche atau tema yang akan kalian bahas di konten-konten kalian nanti. Kalian bisa mulai dari sesuatu yang kalian suka atau yang sesuai dengan bakat kalian. Atau gini aja deh, kalau kalian kesulitan menentukan bakat, hal apa yang sekiranya kalian lakukan hampir setiap hari dan kalian merasa paham betul tentang hal itu. Apakah memasak, berolahraga, gaming, drakor, shopping, atau buat ibu rumah tangga yang sibuk menjaga anak, bikin topik tentang parenting anak juga boleh. Kalau pengalaman aku pribadi, sebelum terjun ke dunia konten kreator itu aku mengelola online shop guys. Berawal dari dropship, kemudian bisa stok produk sendiri di rumah. Waktu itu aku jualan home decor. Sampai sekarang juga masih sih, cuma aku bagi-bagi aja sama waktu ngonten. Berbekal ilmu yang aku pelajari dari berbagai sumber dan aku terapkan di online shop aku. Ternyata semakin hari online shopku itu semakin rame guys. Setiap hari tuh ngirim puluhan paket. Nah aku posting dong di sosial media aku. Di situ langsung banyak banget yang komen. Spill dong cara jualan di Shopee. Gimana cara biar produk langsung laris begitu? Kok bisa baru mulai jualan sudah terjual segini banyak? Nah dari situlah aku mikir. Sesuatu yang kita tahu itu belum tentu orang lain juga tahu. Dan hal yang kita anggap biasa itu bisa jadi adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh orang lain. Ya udah aku mulai bikin video sharing mengenai sedikit ilmu yang aku punya tentang jualan di marketplace, tips dan triknya bagaimana, dan gak cuma jualan aja, aku juga ngembangin pembahasan di affiliate. Pokoknya hal yang berhubungan tentang percuanan modal HP dan internet, semuanya aku sharing di channel aku. Nah sekarang untuk kalian, sudah kepikirankah mau bikin topik tentang apa?
Next, kita ke langkah yang kedua, yaitu tentukan platform pembuatan konten. Jadi kalian harus tentuin dulu nih mau konten di mana. Apakah di YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, atau di Shopee Video. Jangan baru mulai itu langsung pengen menggunakan semua platform. Lebih baik kalian fokus aja di satu platform dulu. Misal kalian mau mulai di YouTube gitu ya. Ya udah fokus di YouTube dulu, kembangkan akunnya, pelajari algoritmanya. Nanti kalau akun kalian sudah berkembang, baru deh garap untuk platform-platform yang lain. Next, kita ke langkah yang ketiga, yaitu tentukan pengemasan konten kalian. Karena berdasarkan sifatnya, konten bisa dibagi menjadi 4. Yang pertama, konten yang bersifat menghibur. Seperti yang kita tahu, nggak semua orang di dunia ini itu serius ya. Kadang ada yang membuka sosmed untuk sekedar mencari hiburan. Nah, jika itu target audiens kalian, kalian bisa bikin konten yang lucu-lucu seperti prank, video atau kata-kata lucu, cover lagu, review film, video reaction, pokoknya konten-konten yang sifatnya menghibur orang lain. Yang kedua, ada konten yang bersifat edukatif, yaitu konten-konten yang memberi pengetahuan kepada orang lain. Contoh konten ini yaitu tips and trick, cara membuat sesuatu, tutorial membuat sesuatu, resep masakan, dan masih banyak lagi. Yang ketiga, ada konten yang bersifat informatif, yaitu konten yang berisi update tentang berita-berita terbaru. Biasanya membahas sesuatu yang lagi viral dan kontroversial. Yang keempat, ada konten yang bersifat inspiratif atau motivasi. Konten ini bisa berupa quotes, kisah hidup seseorang yang menginspirasi, daily life, dan konten-konten yang sifatnya shareable atau layak untuk di-share ke banyak orang. Next, kita ke langkah yang keempat, yaitu follow dan belajar dari sosial media konten kreator lain yang niche-nya hampir sama kayak kamu. Pelajari cara mereka membuat konten, penyampaiannya seperti apa, kira-kira konten gimana sih yang ditonton dan disukai oleh banyak orang. Itu bisa kamu jadikan referensi dalam pembuatan konten nanti. Ingat ya, just referensi, bukan meniru. Pakailah prinsip ATM, amati, teliti, modifikasi. Jadi setelah kamu mengamati suatu konten, teliti poin-poin penting atau benang merahnya, kemudian modifikasi dengan cara dan ciri khas kamu sendiri. Dan tentu aja harus lebih banyak modifikasinya. Jangan 80% niru, 20% modifikasi. Big no ya. Oke, next guys, kita ke langkah yang kelima, yaitu mulai buat konten. Banyak dari kita tuh biasanya kebanyakan nunggu dan gak mulai-mulai. Entarlah nunggu bulan depan karena sekarang belum punya duit buat beli HP. Guys, aku mulai bikin konten itu dari HP Oppo F3 loh ya, yang memorinya cuma seuprit dan kalau bikin satu konten udah langsung dapat peringatan memori full. Akhirnya harus merelakan beberapa foto untuk dihapus agar muat memorinya. Makanya aku selalu bilang mulai dari apa yang ada dulu. Tapi kak, aku belum jago ngomong di depan kamera. Itu masalah yang dihadapi hampir semua konten kreator saat pertama kali ngonten guys. Aku juga dulu gitu, untuk bikin video dengan durasi 8-10 menit aja, itu shootnya bisa nyampe 2 jam lebih. Karena merasa nggak pede dan kurang bagus, akhirnya diulang lagi. Tapi nggak apa-apa, itu bagian dari proses. Ingat ya, learning by doing, jadi harus action dulu, mulai aja dulu, nggak apa-apa, nggak terlalu bagus juga. Seiring berjalannya waktu, kita akan belajar memperbaiki kesalahan kita sebelumnya, akhirnya akan bisa menjadi lebih baik lagi. Next, kita ke step terakhir yaitu konsisten. Nah, ini nih biasanya sulit untuk dilakuin. Atur jadwal sendiri kapan kamu harus post konten. Jangan yang awal-awalnya aja semangat, terus ke belakangnya males-malesan. Satu hal yang harus kamu tahu, hampir semua algoritma sosial media itu berpihak kepada penggunanya yang konsisten upload konten. Jadi dengan konsisten upload itu bisa mendatangkan traffic di setiap konten yang kita buat. Kak, apakah post konten itu harus setiap hari? Sebenarnya ini tergantung platformnya ya guys. Untuk TikTok, Instagram, Facebook, YouTube Short itu memang harus setiap hari post konten. Setiap hari bikin berapa konten? Itu tergantung kemampuan kalian masing-masing aja. Tapi untuk awal-awal aku saranin 1 kali sehari aja cukup. Nah, ini berbeda dengan konten di YouTube yang video panjang. Untuk YouTube yang video panjang nggak perlu setiap hari posting. Seminggu sekali aja sebenarnya udah cukup. Yang penting rutin dan konsisten. Tetapi kalau kalian mampu seminggu upload 2 konten itu lebih bagus. Ingat ya, lakukan seperti itu rutin dan konsisten. Jangan kalian merasa karena nggak ada yang nonton, nggak ada yang like, nggak ada yang subscribe dan komen, terus kalian berhenti ngonten. Karena kalau baru 1-3 bulan pertama itu biasanya belum kelihatan hasilnya. Jadi kuncinya ya harus sabar.
sabar, dan semangat selalu. Jangan berfokus pada jumlah penonton, jumlah like, jumlah followers, jumlah subscriber. Fokus aja untuk membuat konten yang menarik, yang sekiranya bermanfaat dan layak untuk dikonsumsi oleh banyak orang. Entah bagaimanapun hasilnya nanti, paling tidak kamu sudah berusaha untuk menjemput salah satu sumber rezeki yang hanya bermodalkan HP dan ide kreatif. Oke, terima kasih sudah nonton sampai habis, semoga bermanfaat. Jangan lupa guys, untuk selalu support aku dengan cara tekan tombol like, tekan tombol subscribe, dan tulis komentar positif. And finally, thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.